Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah pada pagi hari yang diiringi oleh hujan yang cukup deras ya, kita melanjutkan nawaqidul wudu, pembatal wudu ya. Di antara pembatal wudu lanjutannya adalah al-lamsu ay al-mar'ah, menyentuh perempuannya. Fa'indal Hanafiyah ya, pertama ya, menurut madhab Hanafi ya, la yang kudu lamsu illa bil mubasyarah al-fahisyah, bahwa menyentuh perempuan ya, itu tidak membatalkan wudu kecuali dengan sentuhan yang al-fahisyah. Fahisyah itu ya cenderung menjurus kepada hal-hal yang sifatnya erotis itu ya. Wahya, katanya apa yang maksud mubasyarah fahisyah itu? Dia menafsirkan begini: talasuk farjain min ghairi hadil, mohon maaf ya, menempelnya dua alat vital, nempel saja ya. Itu kalau nempel baru apa? Batal. Lebih daripada itu jelas itu bukan batal vital gitu ya. Bukan harus mandi ya gitu ya. Jadi kalau mujarrad langsung, maksudnya hanya menyentuh tangan dengan tangan ya. Selain dua alat vital tadi ya, fala yaqut ya. Menurut mazhab Hanafi ya, itu tidak batal ya. Makanya kalau dulu ketika kita kecil kan ya, habis wudu itu batal kalau disentuhin ya. Kalau hanya sekedar menyentuh itu tidak batal menurut mazhab Hanafi itu. Nah, ini tentu kita bertanya ya, apa dalilnya kan gitu ya? Apa dalilnya? Dasarnya ya. Wa dzalika lima ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha, karena ada yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha ya. Dia mengatakan begini: qabbala Rasulullah SAW ba'da nisa'ihi summa kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Pernah Rasulullah SAW mencium beberapa istrinya ya, kemudian dia keluar ke masjid maksudnya untuk sholat dan tidak berwudu. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad wal arba'ah dan imam yang empat ya. Bisa nanti rijalihi thiqat, sanad atau perawinya itu ya thiqat adalah dipercaya. Jadi Rasul itu seperti itu. Nah, di hadis ini juga menunjukkan ya bahwa Rasul itu orang yang sangat romantis. Walaupun istrinya banyak ya, tetap romantis. Nah, kadang-kadang para suami ini yang kita ya udah istri satu, kalau sudah lama kurang apa? Romantis itu. Tapi nanti dibantah sama bapak. Mungkin itu sebabnya Pak Ustadz kan, kalau ingin lebih romantis harus apa? Harus nambah. Ya, Rasulullah mungkin romantis karena istrinya apa? Banyak. Nah, kalau kebanyakan kita kalau istri nambah bukan romantis, malah yang terjadi apa? Perang saudara. Perang Badar kan kacau juga. Perang Badar. Saya baru mendengar kalau terjadi pertengkaran ya, hakikat poligami itu terjadi perang Badar itu satu istilah yang dahsyat karena memang perang yang sangat krusial ya.
317 lawan 1000 ya. 317 pasukan muslimin, 1000-nya adalah pasukan orang-orang kafir Quraisy. Kan itu sangat menakutkan. Oh, berarti kalau poligami itu menakutkan, Pak? Menakutkan. Nah, itu biasanya ikatan suami takut. Nah, jadi ya Rasul itu seperti itu. Kalau dipikir-pikir benar juga. Tapi ini bisa tidak ada kok. Satu analisa begini. Oh, itu kalau istri sendiri, ya nggak batal kan? Nah, kalau istri orang, ya, itu kan pertanyaan karena di hadis itu adalah istri sendiri kan? Nah, ini bisa diajukan pertanyaan ini ke madzhab Hanafi. Nah, ini diperkuat lagi ya. Hadis riwayat yang lainnya ya. Wa anha radhiyallahu anha, dari Aisyah juga, bahwa Nabi Muhammad SAW ya, ketika mencium istrinya itu dia sedang puasa, wa huwa shaim, sedang puasa. Wa qala innal qublah la tunkilul wudu'a wa la tukfir shaima. Dan dikatakan bahwa mengatakan ya, sesungguhnya mencium istri itu tidak membatalkan wudu dan tidak membatalkan puasa. Ya. Bahkan ya, saya baca nih madhab Zahiriyah tekstual ya. Karena ada riwayat Rasulullah ketika sedang berpuasa mencium istrinya, madhab Zahiriyah ini kemudian menyimpulkan begini, hal sesuatu yang aneh sebenarnya. Tapi memang masuk akal juga. Apa itu? Bahwa mencium istri ketika berpuasa hukumnya sunnah. Lah Rasulullah kan mencium, ya sunnah kita terus pernah mencontohkan ya. Nanti kalau pas bulan Ramadan ya, tiba-tiba suaminya ya seperti itu ya, itu mungkin sedang menjalankan apa? Sunnah. Tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu bisa membatalkan puasa. Ini sunnah mah katanya. Iya tapi nggak gitu-gitu banget kali ya. Kalau mau berlanjut ya nanti habis maghrib. Terus saya ketika di pesantren ya, itu memang teman saya ini agak nyeleneh kalau bertanya. Ustaz, Pak Kiai, kalau kita berbuka dengan yang begituan boleh nggak? Lah kan itu saya berpikir ini nggak ada apa yang manis-manis yang lain kan? Ya memang, ini Pak Kiai juga mengatakan secara prinsip sih boleh-boleh saja. Secara prinsip, cuma lemes gitu ya. Karena belum makan, ya, kasihan juga ya pasangannya gitu. Dia mau berbuka malah melakukan hal yang melelahkan. Nah, ini hadis riwayat Ibnu Ishaq bin Raweh wal Bazzar, sanadnya jayyid. Dan dari Aisyah juga ya. Jadi masalah sentuh menyentuh ini ternyata Aisyah banyak meriwayatkan karena wajah dia itu sebagai seorang apa? Istri. Banyak meriwayatkan hadis itu Aisyah itu. Kalau padahal istri Rasul itu ada 9 ya. Satu riwayat mengatakan 11 sama budak ya. Faqadat Rasulullah SAW data Lailah minal firash. Fatamastuhu fawadatu yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjidi wa huma mansubatani. Hadis riwayat Imam Muslim wa Tirmidzi. Kalau hadis riwayat Imam Muslim sahih. Jadi Aisyah ini cerita begini. Saya teringat Rasulullah ketika tidur. Mungkin ketika tidur pas bangun Rasulullah sedang ada di tempat. Mungkin Aisyah curiga, jangan-jangan dia pergi kemana? Sebelah. Kemudian apa? Kemudian aku cari Fatamastu. Aku cari Rasulullah. Oh ternyata ada ya. Aku letakkan yadi kedua tangan aku ala batni qadamihi. Nah, di bagian batni itu kan perut sebenarnya, perut dua telapak kaki. Kan kalau kaki itu atasnya punggungnya ya, bawahnya ini. Dia letakkan, tempelkan dan dia sedang di masjid. Wahuma mansubatani.
dan kedua telapak kakinya itu sedang ditegakkan, duduk tasyahud awal tuh ya. Nah, kan ke perut bagian bawah ini kan kelihatan ya kalau tasyahud awal ya, disentuhkan sama Aisyah. Ya mungkin diusap-usap gitu ya. Nah, jadi ini menunjukkan apa? Tidak batal berarti bersentuhan. Cuma memang hadis-hadis ini sekali lagi objeknya adalah istri. Nah, pertanyaan yang harus ditanyakan kepada madzhab Hanafi ini, hadis-hadis itu yang menunjukkan bahwa itu adalah sentuhan istri ya. Kalau itu bersentuhan dengan wanita lain, batal atau tidak, kan begitu? Nah, ini pertanyaan dasarnya. Batal atau tidak? Lagi ngapain sih ya? Suami orang lagi sholat kok sentuh-sentuh ininya, yang itu istri orang gitu. Nah, ini ciri geser kalau gitu ya. Ini siapa gitu? Nah, ternyata perempuan ya gila itu ya. Perempuan gila. Nah, maka pertanyaannya adalah dalam surat An-Nisa ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban, dan seterusnya ya. Di sini disebutkan tentang konsep wudu ya. Disebutkan tentang hal yang membatalkan, ada kata-kata begini, awla mastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Apa maksudnya? Awla mastumun nisa. Fal murad bihi, maka katanya yang dimaksud awla mastumun nisa ini adalah apa? Al-jima, berhubungan suami istri. Nah itu. Lah kalau itu ya bukan hanya batal tapi juga mewajibkan hadas besar yang namanya mandi junub. Nah, awla mastumun nisa. Awla mastumun nisa. Jadi itu yang dimaksud dengan bersentuhan dalam Al-Quran, awla mastumun nisa, yang membatalkan wudu itu adalah berhubungan. Oleh karena itu saya baca di satu analisa tentang terminologi tertentu yang kalau itu ada di bab fikih ya, kata-kata menyentuh kalau ada di bab fikih itu biasanya menjurus kepada makna berhubungan suami istri atau pendahuluan sebelum berhubungan suami istri, itu namanya alam. Nah itu maknanya selalu begitu. Tapi kalau hanya sentuh menyentuh misalkan kesenggol ya, kesenggol atau ada yang nyenggol gitu, bersentuhan kulit atau karena berdesak-desakan. Contohnya, kalau kita ketika berhaji dan ketika tawaf ifadah yang sangat penuh gitu ya, 3 juta manusia di Ka'bah, bukan 3 juta sih, mungkin antrian lah ya, tapi 3 juta itu keseluruhan di haji biasanya. Itu padat nggak? Bersentuhan. Nah, itu kasihan juga kalau batal terus itu nanti. Ya kan tawaf pada itu harus bersuci ya. Baru 1 putaran kesenggol sama orang Afrika, aduh batal. Yang nyenggolnya orang Afrika gitu, batal lagi? Enggak, batal juga kan. Jangan rasis gitu. Afrika ini terus mandi junub nih, enggak. Kesenggol sama orang Turki, itu adem gitu. Kalau Bapak pernah umrah atau haji ya. Kesenggol sama orang Iran, adem juga. Sama orang Indonesia tergantung, kalau nenek-nenek nggak adem gitu. Kalau nenek-nenek nggak adem. Itu sehingga susah itu kalau kita berpendapat bersentuhan batal, itu tawaf ibadahnya nggak selesai. Karena bersentuhan, kecuali kalau dia kemudian ya pakai kos tangan. Jadi tidak bersentuhan secara langsung, nanti ada pembahasan. Jadi itu ya pendapat yang pertama Hanafi ini ya, dikuatkan oleh penafsiran bahwa yang maksud aula masuk Indonesia itu ada al-jima ya. Amma Syafi'iyah, adapun pendapat madhab Syafi'i. Jadi kalau saya menyebutkan Asy-Syafi'iyah berarti pendapat madhab Syafi'i. Tapi kalau al-Imam Asy-Syafi'i itu Imam Syafi'i. Karena belum tentu pendapat Imam Syafi'i itu sejalan dengan ulama-ulama dari madhab Syafi'i. Itu di internal madhab saja itu bisa berbeda pendapat, hal yang wajar. Ya. Imam Syafi'i berpendapat A, Imam Nawawi sebagai salah satu mujtahid, ulama dari madhab Syafi'i bisa pendapatnya berbeda. Itu hal yang biasa ya. Ya. Jadi faqalu, mereka mengatakan yang taqidul wudu'u bil lamsi bisyartin alla yakuna malmus
Sogiron wa alla yakuna mahroman wa alla yakuna hailan. Nah ini lebih detail ya. Katakan begini, mazhab Syafi'i ya, yang katanya mazhabnya orang Indonesia katanya ya. Nah, tapi bapak ibu sudah dicek nggak mazhab kita dengan Syafi'i? Belum, banyak klaim aja lah ya. Iya kan, klaim, oh saya mazhab Syafi'i ini benar nggak diperiksa ya? Jadi mazhab Syafi'i mengatakan wudu itu akan batal dengan sentuhan. Syaratnya adalah yang membatalkan wudu itu adalah dengan sentuhan. Syaratnya apa? Yang pertama, bahwa yang disentuh itu bukan anak kecil di bawah umur. Kalau nenek-neneknya batal. Kalau nenek, apalagi kalau nenek itu mantannya dia. Yang kedua, wa alla yakuna mahroman, tidak mahram. Mahram itu adalah yang haram di nikah. Kalau muhrim orang yang ihram. Beda ya. Kalau mahram itu haram nikahi seperti anak perempuan kita. Kalau sentuhan batal nggak? Kalau istri mahram atau bukan untuk suaminya? Ya bukan, dari nikahi. Berarti batal. Ya, mahram. Kalau istri orang batal juga. Mahram ya. Jadi bibi kita bersentuhan batal nggak? Nggak. Bibi kan mahram ya, tidak boleh. Tidak boleh dinikahi. Mahram. Nenek kita mahram. Kan mahram itu nanti mungkin kita bahas juga bab mahram ya. Ada yang sebabnya adalah hubungan darah, ada yang sebabnya hubungan pernikahan ya. Itu mahram namanya. Nah, kemudian yang ketiga syaratnya apa? Wa alla yakuna hailan, bahwa akan batal bersentuhan itu kalau itu adalah secara langsung. Kalau ada penghalang seperti kita pakai kaos tangan, kemudian menyentuh perempuan atau laki-laki, perempuan menyentuh laki-laki, tapi ada penghalang kaos tangan atau kain, batal nggak? Nggak batal. Berarti ya kalau kita ketika tahu ibadah ya, itu pakai kaos tangan aja biar nggak batal. Kalau mazhab Syafi'i ya. Nah, kemudian begini penjelasan mereka ya. Wala yang takidul lamsul sya'ri wasin wa tofar li adam wujudul isas. Jadi kalau menyentuhnya itu yang tidak batal juga kata dia, menyentuh rambutnya, giginya, apa itu gigi orang disentuh ngapain ya kalau rambut masih oke lah ya, karena ada banyak lah yang nggak berjilbab, masih banyak kan di antara kaum muslimah ya, banyak ya sentuh rambutnya, gigi, rambut, kemudian kukunya, itu tidak batal kata mazhab Syafi'i, tidak batal tuh. Kenapa? Ada di wujudul isas, karena memang tidak sensitif kalau itu. Ya siapa bilang ada orang ya menyentuh rambut itu romantis ya, sensitif. Sensitif ya. Ini mungkin kurang pengalaman juga di mazhab Syafi'i. Iya kan, menyentuh rambut kan biasanya kalau orang lagi pengantin baru juga sensitif juga ya. Ya jangan disentuh orang baru ketemu aja udah apa? Udah sinyalnya kuat, itu pengantin baru. Kalau pengantin lama udah tidur baru juga sinyalnya udah lemah. Kalau pengantin lama itu ya, apalagi sama-sama ngantuk, udah ya, udah nggak peduli lagi itu. Jadi kata mazhab Syafi'i seperti itu ya. Nah, ini ya, wadzalika lidzahiril ayat al-karimah. Apa dalilnya? Karena dalilnya adalah makna yang secara eksplisit dari ayat tadi ya, Allah mastumun nisa atau menyentuh perempuan. Nah, menyentuh perempuan ya. Kalau menyentuh bencong, nah itu laki-laki sebenarnya. Laki-laki. Transgender itu bahasa kerennya ya. Transgender ya seperti itu. Nah, itu pendapat mazhab siapa? Syafi'i. Walima rawahu Malik an Umar radhiyallahu anhu qala qublatur rajuli imra'atahu
wa jassuhu biyadihi minal mulamasa paman qabbala imratahu ajassaha biyadihi fa'alaihi wudu. Karena ada satu pendapat dari Umar bin Khattab berkata, jadi pendapatnya Umar ya, sahabat ya Umar ya, dia pendapat. Tapi Umar ini ya adalah salah satu sahabat yang beberapa pendapatnya dibenarkan oleh wahyu. Ada kalau nanti kita mempelajari tentang biografi ya, sejarah hidup Umar. Umar ini termasuk beberapa pendapatnya itu dibenarkan oleh wahyu, yang ketika itu bahkan Nabi itu ya mengambil pendapat lain, tapi kemudian dituliskan oleh wahyu dan itu pendapatnya Umar. Seperti terkait bagaimana ya, perlakuan terhadap tawanan perang Badar, ya kan? Atau Umar bunuh aja. Umar kan orangnya keras ya, Umar itu keras orangnya. Tapi kata Rasulullah itu ditebus saja. Kemudian turun ayat ya, tidak pantas bagi Nabi ya, dan seterusnya. Ada yang menggunakan pendapat Umar intinya. Kata Umar begini, menciumnya seorang suami terhadap istrinya, kemudian menyentuhnya dengan tangannya. Maka barang siapa yang mencium istrinya atau menyentuh dengan tangannya, fa'alaihi wudu, hendaklah dia berwudu. Kata Umar. Ya, kata Umar. Nah ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dalam sunannya. Ini juga ada riwayat yang sama dari Abdullah bin Mas'ud. Berarti ya ini yang memperkuat pendapatnya Imam Mazhab Syafi'i. Ya, Mazhab Syafi'i ya. Jadi pokoknya yang disentuhnya itu bukan anak kecil ya. Kemudian yang disentuhnya itu adalah bukan mahramnya. Kemudian yang disentuhnya itu adalah secara langsung ya, tanpa ada penghalang ya. Nah itu batal ya. Jadi untuk teman kantor bersentuhan secara tidak sengaja ya, itu batal kalau mazhab Syafi'i. Mungkin ada yang bertanya, kalau ingin gampangnya memang mazhab Hanafi ya nggak batal ya. Tapi kalau sebenarnya saya lebih cocok mazhab Syafi'i, bagaimana nih? Nah, kita kan mensikapi kalau berbeda banyak pendapat kita ngambil yang mana ya? Nah, itu sebenarnya mengambil sesuai dengan keyakinan dan kemantapan pendapat kita. Setelah kita membaca berbagai pendapat dengan berbagai dalil dan alasannya, boleh silakan. Nah ini namanya mencerna, mempelajari fikih secara cerdas ya. Nah, jadi kita boleh berbeda, boleh berbeda silakan. Saya tidak tahu di sini mayoritas pingin batal atau tidak. Batal ya, terserah. Mungkin ada juga yang ingin tidak ya. Oh kalau saya enggak repot, apalagi musim hujan dingin gitu. Ini sebenarnya kalau Indonesia ini ya, kalau menyentuh air ya itu sesuatu yang tidak menyulitkan. Tapi bahwa kalau di negara yang musim dingin itu menyentuh air itu sangat apa? Sangat dingin itu. Berat ya. Kalau musim dingin itu berat banget ya. Ya, saya pernah di Yaman itu Yaman, kalau sana itu Yaman Utara, Yaman Selatan, itu dari dataran tinggi. Di sana itu hanya ada 2 musim dingin dan dingin sekali itu aja. Tapi teman-teman saya yang kuliah di Sudan, kita juga punya musim apa? Musim panas dan panas sekali. Bagaimana gambarnya yang musim panas di Sudan? Kata teman-teman saya orang Sudan, teman-teman saya yang kuliah di Sudan orang Indonesia. Jadi di asramanya itu ya, itu kalau mau tidur saking panasnya Pak. Jadi kasurnya itu disiram air biar nggak terlalu panas. Kemudian dia tidur, baru bisa tidur, bangun sudah bukan keringetan. Itu panas begitu ya. Nah ternyata ya, ketika saya pernah ke Sudan, ternyata orang panas itu kering kerontang seperti itu. Nah jadi kalau di Indonesia saya kira kalau sering berwudu itu tidak masalah ya. Apalagi kita air banyak gitu. Apalagi sekarang lagi musim hujan. Bahkan kelebihan namanya banjir. Nah, itu surplus air namanya banjir ya. Surplus air namanya banjir. Amal Malikiyah, kita lihat pendapat mazhab yang lain. Adapun pendapat Maliki wal Hanabilah, pendapat mazhab Maliki dan Hambali. Saya sebutkan ya, yang biasanya merujuk kepada 4 mazhab yang terkenal ya,
yang paling senior Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang paling bungsu Hanbali. Nah, Maliki itu urutan tahunnya ya. Nah, Maliki ini basisnya di Madinah. Tapi kemudian banyak diikuti oleh kaum muslimin di negara-negara Afrika Utara. Maroko, Tunisia, itu Maliki. Aljazair. Jadi di Afrika Utara, rasnya Afrikanya Afrika Arab. Jadi bukan hitam ya. Dan mereka berbahasa ibunya bahasa apa? Bahasa Arab. Afrika itu unik ya. Kebanyakan ada negara-negara yang kalau Afrika Utara berbahasa Arab, kalau Afrika Barat itu banyaknya bahasa Perancis. Afrika Barat ya. Supir angkot saja di sana bahasa Perancis di Afrika Barat. Keren juga gitu. Iya. Itu keren juga mereka ya. Madzhab Maliki dan Hambali mengatakan fa inna salaku sabilat taufik bainal adillah. Jadi ada dua dalil yang kelihatannya memang saling berbeda pendapat, saling bertentangan antara yang batal atau tidak. Maka mereka mencoba untuk mengkompromikan dua dalil yang berbeda itu, Madzhab Hambali dan Maliki ini. Apa kata mereka? Yang takidul wudu bil lamsi walau kana mahroman idza kana bi qasdil ladza aw wajadah. Kata mereka wudu itu akan batal kalau bersentuhan, walaupun bersentuhan dengan mahram. Mahram itu yang haram dinikahi. Itu akan batal kalau itu ada maksud al-ladza. Ladza itu dia menikmati secara seksual. Awajada artinya apa? Kalau kita bersentuhan dengan perempuan manapun ya, kemudian mendapati dirinya wah enak juga ya gitu ya. Sehingga apa? Ketagihan. Sentuhan lagi dah ya. Itu batal kalau ada rasa ladzat. Ladzat itu karena ada orang yang muskuler itu ladid gitu kan. Itu kan ladid itu adalah enaknya. Enak juga bersentuhan. Seperti itu. Nah, itu batal kalau ada unsur itu. Ada rasa enaknya itu. Nah, itu berarti kan tergantung kepada ketahanan masing-masing ya. Ada orang yang sentuhan biasa saja ada nggak? Ada orang yang sensitif. Sentuhan saja sudah ser gitu. Iya kan? Ada yang sensitif. Berarti sinyalnya masih apa? Masih kuat ya. Bahkan dia sentuhan dengan nenek-nenek pun masih ser. Telkomsel. Telkomsel. Nah, jadi itu berarti kembali pada masing-masing kalau itu. Gitu ya. Al-Maidah dalam suguh maksud apapun kalau sentuhan itu tidak ada maksud untuk bersenang-senang, ada rasa enak ya. Pala yang takidul wudunya insya Allah tidak batal. Illa anal malakiyah hanya saja pendapat Maliki mengatakan istaratu wujudul ladza litakdil wudu wa illa fala. Pokoknya intinya mensyaratkan, pokoknya kalau ada rasa enak itu ketika bersentuhan pasti batal. Nahum madzhab Maliki mengatakan asyabul amrad al-jamil kal mar'ah fil lamsi. Ada seorang perempuan laki-laki yang ganteng, yang cakep, yang handsome, cakep. Itu kedudukannya sama seperti perempuan cantik. Jadi kalau ibu-ibu sentuhan dengan laki-laki yang masih muda, ganteng, tinggi, putih, cakep loh. Sentuhan, kemudian ada rasa apa? Sur gitu ibu-ibu ya. Itu batal. Yang batal siapa? Yang batalnya yang disentuh atau yang menyentuh? Yang menyentuh. Tapi tanya dulu, kalau yang disentuhnya mas tadi ada sasar nggak? Ada batal gitu kan? Bisa ngapain gitu nanya begitu kan? Itu urusan masing-masing. Entah ibu-ibu nanya, mas tadi sentuh ada rasa sasar nggak? Enggak kok, jangan GR bu ya. GR gitu. Nah itu kan. Wah jadi gitu katanya. Jadi, nah tapi uniknya di sini ini ya. Mengatakan nih, wala yang kutulang sul haram ala diingkota irbau. Tidak batal wudunya kalau menyentuh orang yang sudah tua, sudah klasik ya, sudah hampir expired lah ya. Karena apa? Dia biasanya tidak punya hasrat seksual. Kalau orang sudah kakek-kakek nenek-nenek ya,
Itu biasanya ada nggak hasrat seksualnya? Biasanya ada ya. Tapi saya sering baca ya, seorang kakek-kakek kakek-kakek ya, kemudian ya melakukan pelecehan seksual. Tapi jarang yang dilecehkan itu nenek-nenek, jarang. Biasanya yang lebih muda ya. Tapi ada nggak kakek-kakek dilecehkan oleh perempuan-perempuan muda, ada? Jarang ya, jarang. Kata ibu-ibu tergantung Pak Ustadz ya, kalau kakek-kakeknya itu mantan Abang Jakarta tahun 1934. Itu jadul banget. Ya mantan model ya, ini ya, mantan artis lah, ganteng dulu ganteng, sekarang udah kakek-kakek. Nah itu. Nah jadi katanya itu biasanya ya, itu ya tidak batal karena biasanya ya juga tidak ada rasa kenikmatan. Sebagaimana juga anak kecil kan, pada dasarnya kalau anak kecil masih TK sentuh kan nggak ada rasa suka. Tapi memang ada orang-orang yang kelainan ya. Nah ini bahaya sekarang ini, ada orang-orang yang kelainan ya. Yang pelecehan terhadap anak kecil, pedofil, tahu ya? Pedofil ya. Jadi dia melakukan pelecehan atau pemerkosaan terhadap anak-anak kecil, bahkan anak laki-laki. Ini anak laki-laki kecil juga sekarang berbahaya ya. Kalau ketemu Reinhard Sinaga, tuh bahaya tuh. Reinhard Sinaga itu spesialis bapak-bapak, spesialis laki-laki, hati-hati itu. Jadi kita juga kalau punya anak kecil laki-laki ya, imut-imut itu hati-hati itu kalau ketemu model-model Reinhard Sinaga itu. Dulu ada yang di Indonesia juga pedofil yang anak-anak kecil itu, laki-laki yang objeknya. Siapa namanya itu? Ya. Iya apa? Iya robot gedek gitu ya. Udah dihukum mati ya? Itu. Harusnya robot gedek gitu ya. Itu jodohnya Reinhard Sinaga. Biarin dah orang-orang nggak bener sekalian masuk ke barang. Nah, jadi perdebatan sentuh menyentuh itu seperti itu. Jadi kalau kita lihat ternyata kok ada yang menganggap hal ketidakbatan, maka ada pendapat fikih yang mengatakan itu. Ya, ada Bu ya. Nah, jadi itulah penetapan dalam bab fikih. Yang kelima. Nah, ini yang kelima itu masih babnya sentuh menyentuh. Kayak touchscreen ya. Sentuh menyentuh. Maksud dakar bila haid wa kadzalika masru halaqatud dubur min insan. Menyentuh kemaluan laki-laki, dakar dulu ya. Menyentuh kemaluan laki-laki tanpa penghalang. Jadi secara langsung kulit dengan kulit menyentuh ya, atau menyentuh, mohon maaf ya, lubang dubur. Dubur itu yang di belakang ya, kan ada lubangnya ya. Ada yang menyentuh lubang dubur belakang, ada itu kalau dia ini cacingan, kan digaruk kan, udah cacingan makan sambal setan sebelumnya panas gitu. Digaruk-garuk itu batal. Min insan, ingat ya bahwa yang sentuh zakar kemaluan laki-laki ya, atau lubang tubuh laki-laki itu yang disentuhnya adalah yang punya manusia, bukan hewan. Amma masudah karil hawain palayang pun, adapun menyentuh kemaluan laki-laki binatang maka itu tidak batal. Menyentuh kemaluan ayam jago adalah batal. Atau kuda ya, atau sapi tidak batal. Kenapa? Nah, dia perdebatan hadisnya begini. Wadzalika lima ruya an Busrata binti Sofwana radhiyallahu anha. Ada satu riwayat yang diriwayatkan dari Busrah putrinya Sofwan radhiyallahu anha bahwa Rasulullah bersabda, "Man," nah ini hadis yang paling terkenal nih, yang dikeluarkan oleh Al-Khamsah, "Man massa dzakarahu falyatawaddo." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, laki-laki ini konteksnya ya, maka hendaknya dia berwudu. Ini hadis riwayat Khamsah disahihkan oleh Syekh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Wa qala Al-Bukhari huwa as-sahhu syai' bi hadzal bab. Jadi ini hadis yang paling sahih menurut Imam Bukhari dalam bab ini, bahwa menyentuh kemaluan itu adalah batal. Ini hadis yang paling sahih yang bisa diandalkan. Nah ini. Ya.
kita lihat hanya saja madzhab Hanafi mengatakan la yang kudul wudu masuk dakar wa ghairuhu ya. Tidak batal kata dia wudunya seseorang kalau menyentuh kemaluannya atau kemaluan orang lain. Ya, kalau kita menyentuh kemaluan diri sendiri ya itu biasa. Tapi apa urgensinya dia menyentuh kemaluan atau alat vital laki-laki orang lain? Nggak ada urgensinya. Ada juga kalau kita ya membersihkan anak laki-laki kita habis pipis kan masih kecil ya, bisa juga itu kan. Nah, atau ketika kita mengurus orang sakit, orang dewasa ya. Nah, tapi biasanya nggak secara langsung sih ya. Itu tugasnya perawat ya biasanya. Nah, ini Hanafi mengatakan tidak batal. Apa dalilnya? Ada lagi hadis. Wadhalika lima rawahu Tolak bin Ali. Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Tolak bin Ali. Dia mengatakan, qala rajulun masastu dzakari. Ada seorang laki-laki mengatakan saya telah menyentuh kemaluan aku, kata laki-laki tersebut. Au qala rajulun yamussu dzakarahu fi shalah. Atau ada laki-laki kasusnya menyentuh kemaluannya ketika sholat. Kan pakai sarung ya. Mungkin dia gatal ya. Akan dimasukkanlah ke dalam kolornya gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan virus kolorna mungkin kan. Corona itu kan corona sholat. Nah, ditanya ya. Apakah alaihi al-wudu, apakah dia harus wudu? Ketika sholat mungkin gatal ya, kemaluannya ya, kemudian digaruk ya, dia wudu nggak? Pakolan Nabi SAW ketika ditanyakan kepada Nabi mengatakan, lah itu tidak batal. Tuh ada di hadis lagi. Kenapa Rasulullah mengatakan innama huwa bid'atu minka? Sesungguhnya kemaluan itu, alat vital itu adalah bagian dari anggota tubuhmu. Ngapain batal-batal? Ini hadis riwayat Imam Khamsah dan disahihkan oleh Syekh Ibnu Hibban. Ada dua hadis yang berlawan. Nah, itu biasa dalam bab fikih biasa. Wa qala al-Malikiyah, maka Imam Maliki mencoba untuk menganalisa, menggabungkan dua hadis yang berlawan, mengatakan begini. Ya, kalau menyentuhlah yang takidul wudu illa bimasjid dakari nafsahu. Kalau menyentuh kemaluan diri sendiri itu tidak batal, tapi kalau menyentuh kemaluan alat vital orang lain baru batal. Mencoba menggabungkan. Kenapa? Karena kan di hadis yang awal yang dikatakan sebagai batal, man masa dzakarahu, barang siapa yang menyentuh kemaluannya. Kalau kemaluan orang lain batal enggak? Enggak, kata Imam Maliki. Ya. Tapi yang disentuhnya batal enggak? Yang disentuhnya. Pikir lagi sholat, ada teman kita lagi sentuh. Tapi masalahnya itu apa urgensinya? Betul kalau merayakan sinaga ya, itu nggak ada kerjaan orang itu isengnya itu kalau kata Roma Irama terlalu berlebihan ya. Yang disentuh nggak batal, tapi yang menyentuh batal. Jadi kalau menyentuh barang punya orang itu batal, kalau barang punya sendiri tidak batal. Itu gabungan dua hadis ini. Karena kan di hadis ini ngapain batal-batal, kata Rasulullah kan kemaluan itu adalah bagian dari diri kita. Makanya di hadis yang mengatakan man masada kalau kemaluan orang lain baru dia batal. Nah ini bagus juga ya, gabungan dari pendapat Maliki. Kemudian wa amma lihat pendapat Syafi'i, tadi kan Hanafi. Pendapat Syafi'i dan Hambali mengatakan yang takidul wudu bimasjid zakar wa halqatul dubur sawa'an ka dzakaru aw dzakar ghairuhu muttasilan aw munfasilan sagiran aw kabiran hayyan aw maitan bisyartin alla yakuna masbil haid wa bi batinil qalb. Nah, ini kita terjemahkan. Mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan wudunya itu akan batal kalau menyentuh zakarnya dan lubang tubuhnya. Apakah sama itu kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain ya? Secara terus menerus atau hanya sekali-sekali ya? Nah, kalau terus menerus kan berarti langsung pegang terus. Wah, itu nggak ada kerjaan juga itu. Anak kecil atau yang sudah dewasa, yang hidup maupun yang mati, mayat. Ada mayat dia sentuh-sentuh kemaluan, batal itu. Ada yang
pekerjaannya kemudian dia berurusan dengan mayat, ada petugas kamar mayat. Dia mungkin penasaran kayak apa sih kemaluan. Nah ini nggak ada kerjaan juga melihat orang lain. Nah, mungkin dia daripada pusing ya petugas kamar mayat. Bisa tapi katanya syaratnya itu akan menjadi batal sentuhan itu kalau secara langsung. Jadi kalau sentuh, kalau masih pakai sarung batal nggak? Enggak. Mohon maaf ya, sering saya bukan ada lah. Kalau orang lagi sholat, laki-laki ya, gatal. Ada yang baru gini ya? Ada yang gatal. Batal nggak? Enggak. Kalau ada penghalang kan sarung ya. Kecuali ketika digaruk ternyata sarungnya bolong. Iya. Atau lagi garuk ternyata resletingnya itu mungkin ya kalau digaruk kalau tidak bersentuhan langsung kurang Nah, ya kita juga nih kalau gatal gini ya, ini gatal ya. Itu nendang nggak itu kalau garuk? Kalau ada penghalang ini kurang dibuka kan? Iya, itu mantap memang kalau garuk gitu ya. Kalau langsung ya, iya benar. Kalau yang langsung biasanya lebih mantap ya. Bapak ya, mendingan siaran langsung ini siaran tunda. Langsung. Ini gatalnya nih siaran tunda Ustaz. Jadi kurang mantap juga ya. Nah, kalau siaran tunda kan biasanya sudah terhasil ya. Gitu. Jadi begitu syaratnya. Kemudian apa lagi? Wabibatinil kaf, garuknya itu adalah bagian dalam. Tapi kalau garuknya begini nih, malu kita digaruk begini, punggungnya ya, dengan punggungnya, itu tidak batal menurut mazhab Hambali dan Syafi'i. Oh berarti nanti kalau garuk-garuk itu begini, tapi memang nggak mantap juga kalau garuk begini enak kan? Aduh, garuk begini enak. Nah baru begini itu kalau begini, itu bukan garuk, ini mengecek ini panas nggak? Nah itu. Illa anal Hanabila ada tambahan lagi pendapat Hambali mengatakan kalau kadalik ke almasu bi dhahiril kaf nakir, kalau itu kan mazhab Syafi'i yang begitu ya. Garuknya itu kalau dengan ini tidak. Kalau mazhab Hambali berbeda, mau ini adalah tetap saya lebih masuk akal mazhab Hambali. Karena apa dalil mazhab Syafi'i kok bisa membedakan antara ini dan ini perlu dalil loh itu. Wadali kalimah wa antus lebih disopan kalau soslam wa yatawaddo mamasatakan. Maka hendaknya dia berwudu. Karena itu didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Busra putrinya Sofan yang mengatakan Rasulullah sabda, hendaknya berwudu yang menyentuh adzakar kemaluan. Hadis riwayat Imam Ahmad wa Nasai. Ini mencakup kemaluan dirinya atau kemaluan orang lain. Waqala Syafi'i. Nah, ini baru kita dari tadi kemaluannya zakar itu kan laki-laki ya. Zakar dalam bahasa Arab. Bagaimana kalau ibu-ibu menyentuh alat vital atau kemaluan untuk perempuan? Mazhab Syafi'i mengatakan untuk perempuan pun sama batal. Walaupun hadisnya hadis terkait dengan hadis laki-laki kan. Karena biasanya dalam bab-bab hadis maupun Quran itu kalau yang ditunjukkan itu adalah laki-laki kasusnya, maka itu mencakup juga perempuan. Nah, jadi ibu sama ini juga berlaku bagi perempuan. Kata mazhab Syafi'i ya. Kenapa? Karena ada dalil yang menguatkan itu. Apalagi wadali kalimah ya ada dalil hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah bersabda, ayyuma rajulin massa farjahu falyatawadda wa ayyuma imra'atin massa farjaha falyatawadda. Laki-laki manapun yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu, dan perempuan manapun yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ibnu Qayyim mengatakan, Al-Haji mengatakan ini sanadnya sahih. Berarti laki dan perempuan kasusnya sama. Jangan tanya kalau bencong gimana. Karena memang dalam bab dalam Islam ini ya dikenal hanya dua jenis kelamin ya, nggak ada jenis antara laki dan perempuan, nggak jelas gitu. Yang keenam, nah ini singkat-singkat kalau yang keenam tadi agak banyak.
Al-kharij min ghairi sabilaini kadam wal qai wassadid, sesuatu yang keluar dari dua lubang yang lumrah, lubang belakang dan lubang depan. Itu batal juga bagi sebagian ulama. Seperti apa? Keluar darah, muntah, nanah, bisul, tahu bisul? Bisul, batal nggak? Batal. Sini. Wa kullu najin kharaja min ghairil qubul wa dubur. Tetapi kita lihat penjelasan beberapa ulama mazhab. Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan itu tidak batal kalau mazhab Syafi'i. Innahu la. Berarti yang lain batal. Jadi kalau mazhab Maliki wa Syafi'i, kalau keluar darah, keluar muntah atau keluar nanah ketika ketika sholat ataupun di luar sholat, itu tidak batal. Tidak batal. Tapi yang mazhab lain batal. Batal. Contohnya kalau keluar darah itu tahu sariawan, mimisan. Nah, kalau pendapat Maliki dan Syafi'i tidak batal. Ya, tapi yang lain batal. Wastaratu al-Hanabilah ayyakuna al-kharij mimman dzukira katsiran bihasbil urf. Jadi kalau mazhab Hambali mengatakan sesuatu yang keluar itu entah itu muntah, entah itu darah ataupun nanah, itu kalau banyak baru batal. Kalau sedikit, ada nggak yang keluar model-model kotoran yang najis ya dari kita yang sifatnya sedikit? Ada contohnya. Bisul yang dikit ya, bisul ya. Nah, bisulnya di pantat. Tapi udah matang ya. Pas kemudian kita duduk tasahud apa? Meletus ya. Waduh, kok begini. Kalau sedikit nggak batal. Tapi kalau bisulnya segede bakpao, nah itu batal. Kan ada orang yang kebetul tiang listrik segede bakpao ada? Ada. Orang sudah nggak jarang lagi muncul di TV ya, karena sudah di lapas. Ada itu kan, segede bakpao ya. Nah, wala hasbil jismil al-kharij minhu ya. Jadi kalau mazhab Hambali iya batal tapi yang banyak ya, yang banyak kalau sedikit enggak. Wa amal Hanafiyah, mazhab Hanafi mengatakan itu sesuatu yang keluar itu akan batal. Istaratu ayakuna sa'ilan, sifatnya cair. Jerawat yang keras batal enggak? Nah, jadi kalau cair kayak nanah ya, muntah cair itu batal ya. Nah, itu batal. Apa dalilnya? Wa dalilul qailin bi anna madatur, bahwa mereka yang berpendapat bahwa nanah darah ya, itu batalkan wudu, dalilnya adalah yang diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, man asobahu qai aw ru'ab aw qalas aw madi fal yansarif fal yatawaddu tsumma yubni ala salati wa huwa bidzalika la yatakallam. Barang siapa yang dia itu ya muntah atau riak itu ini ya, riak-riak keluar atau ya sejenis inilah, muntah juga ya, mati cairan yang keluar ya, sesuatu yang keluar dari tubuh kita selain dari kemaluan dan lubang belakang ya, maka hendaklah dia pergi kemudian berwudu, pergi dan berwudu. Tapi uniknya di sini, lihat summa lihat ni ala sholati wa huwa bidzalika yatakalam. Nanti setelah berwudu katanya lanjutkan lagi sholatnya dari yang tadi sampai di mana. Ada begitu, ada yang begitu. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, tapi hadis ini hadis dhaif. Wa dha'afahu Imam Ahmad. Oleh karena itu mazhab Syafi'i dan Maliki mengatakan tidak batal. Mazhab Hambali mengatakan batal. Apa pendapat Maliki dan Syafi'i bahwa sesuatu yang keluar selain yang dari lubang depan dan belakang kita itu tidak batal? Karena ada hadis dari Anas bahwa Rasulullah Nabi SAW mengatakan terjadi ihtajama wa sholat wa lam yatawaddu. Rasulullah pernah berbekam, kemudian sholat dan tidak wudu. Berbekam keluar apa? Nah itu dalilnya jelas. Jadi habis berbekam itu harus berwudu. Ya, karena Rasulullah pernah berbekam dan tidak berwudu. Ini hadis riwayat Imam Daruqutni. Wa qala Al-Hasan radhiyallahu majalal muslimuna yusalluna fi jirahim, apalagi ya kata Al-Hasan radhiyallahu anhu bahwa orang Islam itu
pernah sholat habis jihad, sementara luka-luka yang ada darahnya keluar sedikit-sedikit. Jadi habis sholat, habis jihad kan ada, kalau jihad itu kan ada lukanya, ada luka. Ya kalau jihad itu kinclong dan wangi, bukan habis juga dari kondangan kalau itu dari kondangan. Habis sholat ya, sholat ya, habis jihad ada luka di sini, ada darah keluar dikit ya. Mereka sholat berarti batal nggak itu keluarnya? Nah ini dalil juga. Itu harus rawahu al-Bukhari, dan diriwayatkan Imam Bukhari, Umar bin Khattab pernah sholat ya, dan dia kemudian ya menahan luka dan cucuran darah sedikit. Oh ada sini. Nah, waqad musibah Ubad bin Basr bisam wa huwa yusalli pastamal fi sholati, dan Ubad bin Basr salah seorang sahabat pernah tertimpa anak panah dan dia sedang sholat. Dan dia tetap melanjutkan sholat. Nah, gitu ya, harus betul. Jadi ada dua pendapat ya. Ada yang batal atau tidak kalau kita keluar darah, keluar nanah ya. Nah, masing-masing punya dalilnya. Tapi dalil yang mengatakan batal itu didhaifkan oleh Imam Ahmad. Kemudian yang ketujuh, lanjutan yang tadi sebenarnya. Al-qai alladhi yang ta'ul pam. Ini kalau kita muntah tapi muntahnya banyak. Muntahnya banyak. Kenapa sih muntah? Itu Pak Ustadz, imamnya lama banget jadi muntah. Imamnya lama banget. Wa dzalika li hadis Aisyah radhiyallahu anha wa fi man asabahu. Sebenarnya penjelasan yang tadi masih barang siapa yang muntahnya itu banyak hadis tadi. Kan tadi cuman kalau madzhab Maliki dan Syafi'i tetap tidak batal ya. Tetap tidak batal. Karena ada hadis tidak ada wudhu kecuali kalau memang itu ada suara atau angin, maksudnya yang dari belakang ya, itu buang air besar atau anginnya ya, itu baru batal katanya. Yang kedelapan, al-qahqah habis sholat, tertawa terbahak-bahak ketika sholat. Kalau tersenyum masih oke lah. Nah, ini tertawa terbahak-bahak. Apa dibaca status sudah salah juga. Baca grup WhatsApp itu lagi sholat salah juga, udah batal. Ingdal Hanafiyah, menurut madzhab Hanafi, bisyatin antakuna sholat ruku wasujud wa yakuna balighan. Jadi madzhab Hanafi mengatakan kalau tertawa terbahak-bahak itu batal wudunya. Kecuali kalau yang ketika dia itu sedang sholat ya, sholat yang tidak ada ruku dan tidak sujud. Wa ayakuna balighan wa ayasma'uhum min biwarihi wa amma inda warihim fala yang takadul wudu. Jadi syaratnya itu, sholatnya itu ya, syarat bahwa tertawa terbahak-bahak itu batal menurut mazhab Hanafi ya. Syaratnya itu apa? Sholat yang ada ruku dan sujudnya ya, berarti sholat jenazah ada ruku dan sujud nggak? Nggak ada. Itu kalau tertawa terbahak-bahak tidak batal. Lagi ngapain lagi sholat? Itu kan pelecehan mana ya gitu. Tertawa terbahak-bahak gitu. Ya. Bisa nggak terjadi orang tertawa terbahak-bahak? Bisa saja terjadi. Ada peristiwa lucu ketika sholat ya, ketika sholat ya, bisa jadi. Contohnya apa? Contohnya lagi sholat ya, tiba-tiba ada yang teleponnya lupa disilentkan. Ada ringtone ya, ringtone ya. Ketika di ringtone itu ada kata-kata lucu kan, kata-kata lucu. Seperti dulu ada tuh ringtone itu gini, angkat telepon, gitu ada ya. Ada yang saya ingat banget. Sekarang udah nggak musim ya. Dulu kan musim ya, lucu-lucu ya. Sekarang biasa-biasa saja. Angkat telepon gitu. Bayangkan lagi sholat ada ringtone itu, tertawa gak kita? Tertawa ya. Aduh bahaya juga nih kalau makanya ketika sholat itu minimal disilentkan ya. Modenya mode bergetar cukup ya. Tapi itu juga bikin penasaran ya. Jadi sholat kita tidak khusyuk ya. Tidak khusyuk. Apalagi kalau handphone yang kita taruh di depan ya, kemudian nggak dibalik lagi ya. Pas sholat ada yang masuk, kalaupun modenya getar kan, itu disuruh apa? Ditulis itu apa? Istri, wah marah pas ini kalau ada anaknya. Istri marah gitu.
Padahal cuma mau apa? Jangan lupa beli apa? Beli nasi goreng gitu. Kalau habis dari kantor kan gitu kan. Jangan lupa di absen nasi goreng. Apalagi sate, apalagi durian. Banyak banget belanjanya sekalian. Nah, wah ya pun balikun. Kalau anak kecil nggak batal, kalau tertawa terbahak-bahak. Kalau anak kecil biasa ya, anak kecil. Dan tertawa terbahak-bahak yang dianggap batal itu kalau sampai kedengaran yang sebelahnya. Tapi kalau terbawa terbahak-bahak gitu, itu nggak batal. Dan kalau gitu nggak terbahak-bahak gitu ya. Saya kan mode getar saja kalau itu. Itu madzhab Hanafi saja yang mengatakan terbawa terbahak-bahak batal. Kalau madzhab lain nggak batal, ada dalilnya nggak? Nah, tapi memang mengganggu keseriusan sholat kalau terbawa terbahak. Kesannya main. Harus serius sholat itu. Yang kesembilan, ini juga perdebatan para ulama, ini yang 9 ya, dikit-dikit ya. Aklullah jazur, makan daging unta. Menurut madzhab Hambali ini batal karena ada hadisnya. Ketika itu ada seorang bertanya kepada Nabi mengatakan, apakah kami berwudu karena makan daging kambing? Apa kata Rasulullah? Insya tak, kalau mau berwudu silakan. Kalau mau ya. Kemudian bertanya lagi, apakah kami berwudu kalau makan daging unta? Kata Rasulullah, ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau habis makan daging unta itu wudunya batal. Kalau daging yang lain? Enggak. Tadi kan kalau mau berwudu. Yang batal itu khusus daging unta. Apa rahasianya? Saya juga nggak tahu. Tapi ya hadisnya begini. Ya. Tapi di kita, insya Allah yang namanya daging unta itu tidak familiar ya. Ada yang jual daging unta apa kira? Nggak ada kayaknya ya. Nggak ada. Bagian kalaupun ada, siapa yang mau beli? Jarang ya. Itu. Kemudian dari lain Anil Barro bin Azib, Rasulullah bersabda, berwudulah kalian karena makan daging unta. Tapi kalau kalian jangan berwudu karena memakan daging kambing. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Ini jelas ada dalilnya. Jadi kalau kita habis makan daging unta batal. Untung unta ya. Coba kalau ayam, habis makan daging ayam. Ke-10. Nah, ini singkat. Habis memandikan mayit, menurut madzhab Hambali batal wudunya. Nah, maka dia. Kenapa? Karena ada satu hadis riwayat dari Aisyah, dia mengatakan Rasulullah SAW ini ya. Yang tasilu min arba minat, bahwa seseorang itu ya mandi karena 3 hal. Mandi junub. Mandi karena 3 hal. Kenapa? Pertama karena mandi junub, hari Jumat karena habis berbekal, dan habis kemudian apa? Memandikan mayat. Itu mandi juga berarti kan batal kan? Nah, batal. Karena mandi itu justru hadas besar. Kalau habis memandikan yang lain ya agak batal insyaallah. Yang ke-11. Nah, yang ke-11 sebenarnya agak aneh juga sih ya. Arida, murtad, batal wudunya. Lah ngapain dia mau sholat lagi udah murtad? Benar enggak? Saya pikir kok batal wudunya. Oh, mungkin begini. Dia murtad sebentar masuk lagi Islam. Nah, ya, tapi itu kayak main-main ya. Nah, itu batal wudunya ya jelas lah ya, karena orang itu bukan hanya batal secara fisik, juga batal secara keyakinan ya. Nah itu, itulah yang penting nggak usah dibahas, pasti batal. Nah, kemudian yang terakhir, asyaku fil hadas inda malikiyah aw sababu. Nah ini menurut pada Maliki, kalau orang itu ragu nih, batal enggak, ada yang begitu? Ada, batal enggak, karena mungkin dia itu wudunya udah lama ya, terus kemudian dia batal enggak nih, ragu nih. Maka apa? Da mayuribuka ila mayuribika, itu hadis sahih mengatakan, maka kalau ragu batal atau tidak itu dianggap saja bahwa itu batal atau haram. Itu madzhab Maliki ya. Tapi sebenarnya kalau madzhab yang lain mengatakan dia cari mana yang meyakinkan, yakinnya batal atau tidak. Nah, kalau batal enggak berarti yang diragukan itu batal enggaknya kan? Tapi itu dia harus kembali ke hukum asal. Sebelumnya apakah dia tidak batal atau tidak, itu yang meyakinkan.
Contohnya begini, sederhana. Kita habis sholat subuh nih, kemudian duduk di sini pengajian. Kemudian kita mau sholat syuruk nanti. Ini batal enggak ya? Tadi habis lagi pengajian itu kan ada sesi ngantuknya dikit ya. Ada yang keluar kan? Ini ragu kan? Tapi keyakinan kita bahwa sebelum ragu itu bahwa kita tadi sholat subuh berarti kita tidak batal. Nah kembali ke hukum sahabatnya tidak batal. Nah itu sederhana itu. Nah itu yang hal-hal yang membatalkan wudu ya ada 12. 12 itu rincian karena beberapa pendapat ulama mazhab yang berbeda-beda ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum tutup silakan kalau ada hal yang mau didiskusikan pada tempat masyukur ya. Silakan Pak. Oh silakan. Pertanyaan yang sebelumnya. Oh sebelumnya silakan. Diulangan lah. Yang misalnya kita lagi sholat terus ada kotoran. Oh najis. Iya. Kalau lihat, oh iya betul, saya catat di sini nih. Ya ada. Apakah najis seperti tai cicak? Nah, kotoran cicak. Tiba-tiba di saku kita ada kering kotoran kambing gitu. Ya bisa aja menjual kambing deh. Iya. Maklum ya, menjelang Idul Adha. Batal nggak? Kalau lihat dari rangkaian sini nggak batal. Jadi kalau kita kena najis nggak batal. Lagi sholat tiba-tiba pas sujud, wah ternyata ada tai ayam sini. Ya bisa saja, ayam kan. Sholat di kanan jangan. Jadi yang namanya juga kotorannya. Kucing biasa kan? Kucing itu kucing yang, tapi kucing ini unik juga, dia jarang buang kotorannya di masjid, jarang ya. Dia di luar, mungkin tahu gitu kan. Wah situ tempat yang ini tempat ibadah, nggak batal kalau lihat di sini nggak batal. Cuma tetap harus dibersih. Jadi najis itu hukumnya harus dibersihkan, tapi tidak membatalkan. Tapi kalau mengeluarkan najis batal, seperti buang air kecil, buang air besar, itu batal. Jadi kalau kita lagi sholat, ternyata kalau di sini kayak bau bekas pipis anak-anak rupanya ya, ikut sholat dan dipipis nggak pakai pas nggak batal. Insya Allah nggak batal. Cuman harus dibersihkan saja. Nah, dia bawa aja. Apalagi anak kecilnya habis makan es krim jengkol. Emang ada nggak? Iya, es krim jengkol, pete itu semua. Bisa. Jadi begitu nggak batal. Kalau kita lihat sampai tuntas nggak batal, insya Allah. Cuma tetap harus dibersihkan. Kalau konteksnya dilihat sholatnya gimana? Maksudnya itu? Iya, berarti kalau dia nggak batal, sholatnya tetap sah. Nah, gitu. Karena tahar itu adalah syarat sahnya sholatnya. Bukan rukun sholat, syarat sahnya. Bedanya apa sih? Kalau rukun itu bagian dari sholatnya. Kalau syarat itu di luar sholat tapi menentukan sah atau tidaknya sholatnya. Wudu itu syarat sah sholat ya. Tapi kalau takbiratul ihram rukun sholat. Nah itu bedanya, sederhana. Nah itulah ya. Jadi ternyata tidak ada. Ada lagi ya? Silakan. Di luar ini yang tadi. Di luar ya, sedangkan luar tembok atau mana? Iya tadi itu kalau kita pipis di mall-mall itu kan berdiri itu. Orang Islam kan pipis itu harus kita jongkok. Ini kalau kita bahas nih. Iya iya. Apakah buang air kecil itu berdiri atau jongkok? Memang ada dua pendapat ulama. Abu Hurairah mengatakan saya pernah lihat Rasulullah buang air kecil sambil berdiri. Aisyah membantah pendapat Abu Hurairah. Demi Allah saya belum pernah lihat Rasulullah buang air kecil sambil berdiri, belum demi Allah. Loh dua-duanya kok bisa berbeda? Nah, bab fikih ya. Kemungkinan besar Aisyah selalu melihat Rasulullah buang air kecilnya sambil jongkok. Abu Hurairah juga pernah melihat Rasulullah buang air kecil sambil berdiri. Maka para ulama kemudian mengatakan boleh sambil berdiri. Nah, jadi ada dua pendapat itu. Nah, tapi saya tidak tahu menurut ilmu kesehatan itu sehatan berdiri atau jongkok. Betul ya? Oh, nah, berarti itu lebih sehatnya.
Tapi berdiri pun dalam situasi tertentu memang ya kadang-kadang ya itu kita mengharuskan seperti itu. Misalkan ya kalau mau pipis di kebun, di situ takut ada apa? Ular. Kalau jongkok disangka temennya nanti. Oh teman saya itu bahaya gitu. Nah, makanya kemudian dia apa? Dicaplok gitu kan. Nah itu bahaya kalau gitu. Nah, mendingan berdiri lebih aman daripada nanti dia masuk ke rumah sakit dipatok ular kobra. Kan sekarang udah mereda ya, diganti dengan virus corona. Ular kobra sudah berlalu, tapi itu kan isunya nasional ya kalau kobra ya. Kalau corona katanya sampai 500 yang meninggal ya. 500 lebih, itu luar biasa. Tapi 500 itu ya dari penduduk yang 1 miliar lebih tidak ada apa-apa. Dikit kata King Jiping ya, masih banyak aja penduduk saya gitu. Kan? Jadi itu ya ada dua pendapat Pak ya. Jadi kalau di mall tempat duduknya itu apa? Tempat pipisnya memang berdiri ya rata-rata ya. Kalau Bapak memaksakan jongkok, nah itu nanti ada sampah gitu. Tapi saya pernah ke daerah Afrika ya, saya pernah Pak. Itu saya nggak bisa pipis tempat yang berdiri Pak. Kenapa? Itu ya tempat pipisnya tinggi-tinggi. Waduh, saya ini orang Afrika ini ya, tidak ramah orang Asia. Jadi harus jinjit begitu. Saya nggak jadi ya, mendingan ke toilet ini kan. Waduh, kacau juga itu. Tinggi-tinggi, makanya saya baru paham. Ada beberapa bandara Pak, tempat pipisnya itu ada kelasnya ya. Ada yang kelas tinggi, ada kelas middle, ada yang kelas rendah untuk anak-anak. Kasihan anak-anak mau pipis udah masih SD kelas, dia harus begini-begini kan. Kasihan juga itu. Memang harus begitu, mengakomodasi berbagai jenis manusia itu. Mentang-mentang Afrika dibuat tinggi kan repot juga sih. Tapi jinjit-jinjit begitu sama anak kecil ketika akan pipis di tempat orang dewasa. Orang Indonesia itu kan pendek-pendek ya. Pendek-pendek gitu. Orang Afrika walaupun miskin tinggi, ada miskinnya juga. Tapi orang Afrika itu ya secara umum terbelakang, ya kan? Afrika itu secara umum terbelakang. Bahkan katanya ada mitos sabun colek saja yang kita untuk nyuci, untuk mereka itu untuk luluran. Katanya untuk pakai apa? Sabun mandi. Walau alam menurut itu. Kayaknya hoax ya, tidak temukan itu. Hoax gitu ya. Itu bukan fakta, bukan. Tapi mungkin itu yang terakhir ya. Sekali lagi mudah-mudahan ini hanya mengingatkan saja, kita kan secara praktek sudah ini ya, sudah mengamalkannya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin masih ragu ya, kayak tadi nih, najis ini batal nggak kalau kena kotoran? Enggak ya. Kalau mengeluarkan kotoran batal ya. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya, bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih Ustaz Muhammad Ilyas SMA. Bapak dan Ibu jangan dulu kita pulang. Ya, untuk sholat subuh silakan. Habis itu kita bersantap sarapan pagi bersama.